Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Amira dari kelas 7E dengan NIM K71211073. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video kreatif tentang bagaimana cara menggunakan PADI atau papan diagram garis. Nah, papan diagram garis ini akan saya gunakan untuk menjelaskan materi diagram garis untuk kelas 4 sekolah dasar. Adapun tujuan dari penggunaan PADI atau papan diagram garis ini, yang pertama yaitu agar peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian dari diagram garis. Yang kedua yaitu agar peserta didik dapat menganalisis diagram garis dari sebuah data dengan benar dan tepat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan bagaimana cara menggunakan papan diagram garis, di sini ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Sudahkah anak-anak tahu apa pengertian dari diagram garis? Diagram garis adalah suatu diagram yang menggunakan garis untuk menunjukkan data yang mengalami perubahan naik atau turun pada masa tertentu. Contoh diagram garis. Bagaimana cara menggunakan papan diagram garis? Nah, baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi bagaimana cara menggunakan papan diagram garis, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen apa saja yang terdapat pada papan diagram garis ini. Baik, yang pertama yaitu di sini terdapat judulnya. Judulnya yaitu diagram penjualan hasil panen. Selanjutnya pada bagian atas yaitu terdapat tahunnya, tahun hasil panennya yang mulai dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019 sampai dengan tahun 2020. Nah, selanjutnya pada bagian kiri terdapat jumlah hasil panennya dalam bentuk ton. Nah, pada bagian bawah ini terdapat jumlah panennya sebanyak 10 ton. Lalu semakin atas semakin naik sampai dengan hasil akhir yaitu 90 ton. Nah, selanjutnya pada bagian bawah ini terdapat kotak yang akan digunakan untuk menaruh pita. Nah, pita ini nanti akan kita gunakan untuk menarik garisnya jumlah hasil panen ton pada tahun-tahun yang sudah terdapat pada papan diagram garis ini. Dan juga pada bagian kiri terdapat kantong yang akan saya gunakan untuk menaruh benang wol. Di sini benang wol ini berguna untuk garis nanti untuk kita tarik sebanyak di tahun-tahun ini. Di sini juga terdapat beberapa soal yang nanti akan kita gunakan untuk menggunakan papan diagram garis ini. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menggunakan papan diagram garis ini. Sebelum itu, kita akan mengambil terlebih dahulu soal yang terdapat pada kantong soal. Nah, baik, di sini saya akan bacakan soalnya. Pada tahun 2016, jumlah hasil panen Pak Rudi sebanyak 30 ton. Selanjutnya, pada tahun 2017 naik menjadi 40 ton. Pada tahun 2018 naik lagi menjadi 50 ton. Pada tahun 2019 naik menjadi 70 ton, dan pada tahun 2020 hasil panen Pak Rudi naik menjadi 90 ton. Nah, sekarang bagaimana ya cara menggunakan papan garis ini berdasarkan soal yang sudah saya bacakan tadi. Pada tahun 2016 tadi jumlah hasil panen Pak Rudi yaitu sebanyak 30 ton. Nah, sekarang akan kita tarik pitanya sebanyak jumlah hasil panen ton pada tahun 2016 yaitu 30 ton. 30 ton. Nah, 30 ton. Sini pada tahun 2016 sudah sejajar dengan 30 ton. Selanjutnya tadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 40 ton. Sini pinnya kita tarik terlebih dahulu. Terus kita tarik pitanya ke angka 40 ton.
40 ton. Ini 40 ton. Selanjutnya pada tahun 2018 naik lagi menjadi 50 ton. Nah, menjadi 50 ton. Ini berarti kita pasang di 50 ton. Nah, selanjutnya yaitu pada tahun 2019 tadi naik menjadi 70 ton. Ini 70 ton. Jadi pada tahun 2019 akan kita tarik pinnya. Terus naik sebanyak 70 ton. 70 ton. Nah, 70 ton. Dan pada tahun terakhir atau tahun 2020 naik lagi jumlah hasil panennya sebanyak 90 ton. Sebanyak 90 ton. Sebanyak 90 ton. Kita tarik ke paling atas. 90 ton. Nah, sekarang ini sudah sesuai dengan jumlah hasil panen pada tahun-tahun yang sesuai dengan soal tadi. Sekarang bagaimana ya bentuk diagram garisnya? Nah, baik, di sini akan saya tarik garisnya menggunakan benang wol yang sudah disediakan tadi. Sini akan saya lilitkan ke tahun 2017 yaitu 40. Selanjutnya pada tahun 2018 50. Pada tahun 2019 yaitu 70. Pada tahun 2020 90. Nah, seperti inilah bentuk diagram garisnya setelah kita tarik menggunakan benang wol. Pada tahun 2016 30, selanjutnya naik lagi pada tahun 2017 sebanyak 40, lalu pada tahun 2018 naik lagi menjadi 50, tahun 2019 naik menjadi 70, dan pada tahun 2020 naik menjadi 90. Jadi diagram tahun ke tahun mengalami peningkatan dan tidak ada penurunan. Soal yang kedua, pada tahun 2016 tadi sebanyak 20 ton. Berarti ini tadi kita kembalikan dulu. Pada tahun 2016 sebanyak 20 ton. Berarti ini turun, terus kita letakkan pinnya di tepat pada angka 20 ton. Tahun 2016 sebanyak 20 ton. Selanjutnya pada tahun 2017 yaitu naik menjadi 50 ton. Kita tarik pitanya ke 50 ton. Nah, selanjutnya pada tahun 2018 ternyata hasil panennya itu turun menjadi 40 ton. Jadi 40 ton. 40. Nah, 40 ton. Dan pada tahun 2019 ternyata hasil panennya itu naik menjadi 60 ton. 60 ton. Kita letakkan di angka 60 pas. Dan pada tahun 2020 atau pada tahun terakhir ternyata hasil panennya itu mengalami penurunan menjadi 30 ton. 30 ton. Kita tarik, terus kita letakkan di angka 30 ton. Nah, ini sudah sesuai ya dari tahunnya serta jumlah hasil panennya. Nah, sekarang bagaimana bentuk diagram garisnya? Sama seperti soal yang pertama tadi, kita harus menarik garis menggunakan benang wolnya. Nah, pada tahun 2016 terdapat 20 ton. Selanjutnya akan kita tarik garis ke tahun 2017 sebanyak 50. Nah, berarti ini mengalami peningkatan. Jadi diagram garisnya itu naik.
Selanjutnya pada tahun 2018 ternyata mengalami penurunan, sehingga diagram garisnya juga mengalami penurunan, turun. Dan pada tahun 2019 ternyata naik lumayan banyak, naik sebanyak 20 ton ke angka 60. Kan kita tarik garis lagi, 60 ton. Nah, dan pada tahun terakhir atau tahun 2020 ternyata mengalami penurunan yang lumayan pesat, yaitu mengalami penurunan dari tahun 2019 60 ton menjadi 30 ton. Nah, kita tarik garisnya ke bawah. Nah, berarti seperti inilah bentuk diagram garis dari soal nomor 2 tadi. Pada tahun 2016 ke 2017 itu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 ke 2018 itu mengalami penurunan. Lalu pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan lagi, dan pada tahun 2019 ke tahun 2020 itu ternyata mengalami penurunan lagi. Satu soal lagi, soal ketiga, yaitu pada tahun 2016 jumlah hasil panen sebanyak 40 ton. Kita tarik garis petanya ke angka 40. Pada tahun 2017 juga tidak mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan, jadi tetap sebanyak 40 ton. 40 ton. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 60 ton. 60. Ini 60 ya guys, teman. 60. Pada tahun 2019 juga sama, sebanyak 60 ton. 60 ton. Dan pada tahun terakhir atau tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 90 ton. 90 ton. Nah, bagaimanakah bentuk diagram garisnya dari soal yang nomor 3 tadi? Baik, akan saya tarik garisnya menggunakan benang wol yang sudah disediakan. Dari 2016 ke 2017 itu tetap sebanyak 40 ton. Selanjutnya pada tahun 2018 dan tahun 2019 itu sebanyak 60 ton. Kan kita tarik garisnya 60 ton. 60 ton. Dan pada tahun terakhir, yaitu tahun 2020, naik sebanyak 90 ton. 90 ton. Nah, baik, beginilah bentuk diagram garis dari soal nomor 3 tadi. Nah, pada tahun 2016 dan 2017 itu sebanyak 40 ton. Jadi bentuk diagram garisnya itu sejajar karena jumlah hasil panennya sama. Selanjutnya pada tahun 2017 ke 2018 itu mengalami peningkatan sebanyak 20 ton, dari 40 ton menjadi 60 ton, sehingga diagram garisnya itu menjadi naik, meningkat. Selanjutnya pada tahun 2018 ke 2019 itu tidak naik dan tidak juga turun atau sejajar. Jadi bentuk diagram garisnya itu seperti ini, sejajar. Dan dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu mengalami peningkatan dari 60 ton menjadi 90 ton. Dan otomatis diagram garisnya itu meningkat atau naik seperti ini. Baik, mungkin tadi sedikit penjelasan saya tentang bagaimana cara menggunakan papan diagram garis.
Semoga video yang saya tampilkan ini bisa bermanfaat bagi para siswa dan juga semua orang yang telah menyaksikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.